Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Putri dengan NIM 2105040055. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hak paten beserta tata cara pendaftaran hak paten. Tapi sebelum kita masuk pada tata cara pendaftarannya, saya akan menjabarkan tentang hak paten tersendiri. Apa sih itu hak paten? Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Paten adalah ketentuan yang menjadi landasan pengaturan mengenai paten, di mana dalam konsideran menimbang pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa paten merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pula sifat dari hak paten. Sifatnya yang pertama memberikan pelindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikan pemegangan paten. Yang kedua, menunjukkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri. Yang ketiga, memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya. Dan yang terakhir ada sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk menyempurnakan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Lalu, bagaimanakah penulisan yang benar dan apa sajakah dokumen yang perlu dilengkapi? Yang pertama itu ada surat pernyataan kepemilikan invensi, eh, surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. Di sini kita sebagai pertanda tangan di bawah ini kita mengisi nama, alamat, email, nama, alamat dan email serta kewarganegaraan kita. Dengan ini kita eh, menyatakan bahwa invensi yang berjudulnya kita tulis judulnya adalah milik saya atau kami dan tidak meniru invensi yang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Lalu kita isi dengan Jakarta, tanggal kita isi pada tempat kita tinggal, lalu tanggalnya beserta tahunnya, lalu kita tanda tangan sebagai dari inventornya. Lalu ada tata tulis pembuatan eh, dari hak paten tersebut. Tata tulis pembuatan spesifikasi paten. Yang pertama dari ukurannya. Ukuran kertasnya, naskah deskripsi klaim abstrak dibuat di atas kertas berukuran A4, 80 gram, dan untuk gambar A4, 100 gram. Pengetikannya, jenis huruf, naskah diketik dengan huruf yang terdiri dari 10 karakter dalam 1 inch, 12 poin, dan untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf Times New Roman atau Courier New. Lalu kata-kata asing yang masuk dalam kalimat ditulis dengan huruf miring. Dari lambang, huruf Yunani atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. Lalu yang keempat ada senarai program ditulis dengan font Courier New dengan bersepasi 1 huruf miring italik dipergunakan untuk istilah asing tertentu dan untuk menuliskan huruf-huruf pada sampul judul bab dan sub-sub bab. Huruf tebal juga digunakan untuk nama menu atau tombol yang digunakan dalam komputer. Lalu ada bilangan dan satuan. Bilangan diketik dengan angka kecuali pada permulaan kalimat. Yang kedua, di bilangan di desimal ditandai dengan koma bukan dengan titik. Misalnya beratnya 45,5 gram.
Lalu ada satuan dinyatakan dengan singkatan resminya sampai titik di belakangnya, misalnya gram, kilogram, sentimeter. Yang ketiga, jarak baris. Jarak antara dua baris dibuat atau 1,5 spasi, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul daftar, tabel, dan gambar yang lebih dari satu. Baris dan daftar pusaka yang diketik dengan jarak 1 spasi, jarak antara judul bab dan baris pertama teks 3 spasi, dan jarak antara bab baris berikutnya 2 spasi. Yang keempat ada batasan tepi. Batasan menghentikan diatur sebagai berikut. Dari tepi kiri 4 cm minimal 2,5 dan tepi atas 4 cm minimal 2 cm. Dari tepi bawah 3 cm minimalnya 2 cm dan dari tepi kanan 3 cm minimal 2 cm. Lalu ada alinea baru. Setiap alinea dimulai dengan baris yang menjorok ke kanan dan ke dalam teks sebanyak 6 ketukan dari batas tepi kiri harus dihindari. Adanya satu alinea yang hanya terdiri atas satu kalimat. Yang kedua, pemenggalan kata disesuaikan dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau disebut juga dengan EYD, tidak diperkenakan melakukan pemenggalan kata pada halaman berikutnya. Lalu yang nomor 6 ada penomoran. Penomoran bab. Semua bab harus diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi besar, diletakkan di tengah-tengah di tengah-tengah margin atas, kemudian disusul dengan judul bab di bawahnya dengan jarak 2 spasi, tulis dengan huruf kapital semua dan diatur supaya simetris horizontal tanpa diakhiri dengan titik. Lalu persamaan-persamaan yang ada disajikan pula dengan menggunakan nomor persamaan. Nomor urut persamaan, reaksi kimia dan lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan. Format penomoran sama dengan penomoran tabel. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bentuk kalimatnya, kalimat digunakan berbentuk pasif, tidak diperkenakan menampilkan orang pertama dan orang kedua seperti saya, peneliti, atau kami, aku, kami, kita, ataupun kau. Penyajian ucapan terima kasih pada kata pengantar, kata saya digantikan dengan penulis. Istilah istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah diadopsi. Jika terdapat istilah asing yang tidak memiliki pandanannya dalam bahasa Indonesia, tulislah dengan huruf miring untuk istilah tersebut. Kesalahan yang sering terjadi itu kata penghubung, sehingga dan sedangkan tidak boleh dipakai memulai suatu kalimat. Kata depan misalnya sering dipakai pada tempat misalnya diletakkan di depan subjek sehingga merusak susunan kalimat. Lalu kata di mana dan dari sering kurang tepat pada pemakaiannya, dan diperlakukan tepat seperti kata where, dan of dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai. Awalan ke dan di harus digunakan dengan kata depan ke dan di. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. Penerjemahan yang kurang sesuai atau yang berlaku dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan EYD ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, penggunaan bahasa novel atau puitis misalnya penggunaan IC 555 sebagai osilator dapat menghasilkan osilasi yang manis dan serasi bisa bila dihubungkan dengan IC-TTL. Lalu yang terakhir, kalimat terjemah yang membingungkan, terjemah yang letterik kata-kata per kata tidak sesuai dengan konteks kalimat. Seperti dijumpai pada buku-buku terjemahan Erlangga ataupun Alex Media Komputindo. Untuk menghindari hal ini, yang perlu dilakukan adalah membaca ulang kalimat terjemahan dan buat kalimat sendiri yang sederhana dan mudah dimengerti. Lalu yang terakhir, penulisan nama. Nama penulisan diaju dalam uraian, tulisannya diaju dalam uraian hanya disebut nama akhirnya saja dan diikuti oleh kode daftar pusaka. Superskrip yang ditulisannya menjadi bahan acuan tersebut. Jika penulisan lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan DKK dan diikuti pula oleh kode daftar pustaka. Lalu ini adalah contoh dari ukuran kertasnya. Ukuran kertas, naskah deskripsi, klaim abstrak dibuat di atas kertas berukuran A4, 80 gram dan untuk gambar A4 100 gram. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, ini contoh surat-suratnya. Lalu selanjutnya ada uh, template-nya.
Untuk mempermudahkan dalam pembuatan draft paten, silakan menentukan jenis invensi dengan mengunduh contoh paten berdasarkan jenis invensinya di bawah ini seperti yang pertama invensi berupa produk, invensi berupa proses, invensi berupa produk proses. Setelah menentukan jenis invensinya, silakan mencari paten pembandingan di WIPO Pangkalan Data DJKI. Setelah selesai dengan surat pernyataan kepemilikan invensi, langkah selanjutnya menguraikan paten sesuai dengan template draft sebagai berikut. Lalu setelah kita sudah, memasukkan draft paten yang telah selesai dibuat dapat dikirimkan dan tanpa perlu dicetak. Selanjutnya draft paten akan ditinjau dan akan segera diproses apabila telah sesuai. Lalu surat kedua adalah surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. Di sini kita akan mengisi nama, pekerjaan, alamat, lalu kita akan, menandatangan. Jangan lupa tanda tangan ini menggunakan materai, 6.000. Ini merupakan surat pernyataan pengalihan hak atas invensi. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.